Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Welcome back to my channel, Wawan Wani Magagi. Liburan semester ganjil sudah berakhir dan saya ucapkan selamat datang di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Oke, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat ya. Wina harap kalian sudah siap memulai pembelajaran PKN di semester genap ini. Pastikan juga kalian sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan berdoa sebelum belajar ya. PKN kelas 7 di semester genap ini terdiri dari 3 bab. Bab 4, keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bab 6, daerah dalam kerangka NKRI. Adapun rangkaian kegiatan di semester genap ini, setelah mempelajari bab 4, kalian ulangan harian pertama, setelah itu melanjutkan ke penjelasan ke bab 5, kemudian kalian ulangan harian kedua, dan mengumpulkan clipping kebinekaan Indonesia serta kegiatan kerjasama dalam bentuk tugas produk untuk memenuhi tugas keterampilan, kemudian kalian mengikuti PTS dan melanjutkan mempelajari bab 6. Dalam bab 6 itu terdapat satu ulangan harian, yaitu ulangan harian ketiga, kemudian mengumpulkan nilai keterampilan berupa portofolio rangkuman materi, dan mengikuti PAS atau ujian kenaikan kelas. Baiklah, yuk kita mulai belajar untuk bab 4. Bab 4 yang bertema tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya kita akan mempelajari beberapa hal, diantaranya keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang membahas tentang faktor penyebab keberagaman serta jenis-jenis keberagaman. Diantaranya ada keberagaman suku, ada keberagaman budaya dan kesenian, agama dan kepercayaan, serta ras dan antar golongan. Kemudian kita akan membahas arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, menghormati suku, bangsa, budaya, dan kehidupan beragama serta ras dan golongan, serta perilaku toleran dalam keberagaman agama, suku, ras, dan antar golongan. Kesempatan kali ini Ibu batasi pembahasannya, yaitu hanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu mengenai tentang faktor penyebab dan juga tentang perbedaan suku-suku bangsa Indonesia. Indikator pembelajaran kali ini yang pertama menganalisa faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia, dan yang kedua mengenali dan menyebutkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Bagaimana kalian ketahui bahwa Indonesia memiliki sangat banyak sekali suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke? Faktor penyebabnya adalah yang pertama, letak Indonesia yang strategis wilayahnya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikan Indonesia menjadi wilayah yang strategis dan dilewati jalur perdagangan internasional. Selain membawa komoditas dagang tentunya, lalu lintas perdagangan juga berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan dalam waktu yang tidak singkat itu menjadikan akulturasi dengan kebudayaan setempat dan mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa di Indonesia. Yang kedua adalah kondisi negara Indonesia yang kepulauan. Negara kepulauan memiliki ribuan pulau yang terpisah-pisah, dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil. Keadaan ini tentu saja menimbulkan kesenjangan komunikasi antara penduduk satu pulau dengan pulau yang lainnya, sehingga menjadikan setiap pulau itu memiliki karakteristik yang unik. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Indonesia dengan bentang alam yang sangat bervariasi, terdiri dari ada yang pegunungan, ada yang dataran tinggi, dataran rendah maupun pesisir, tentu saja akan memiliki corak dan perbedaan hidup di antara bentang alamnya masing-masing. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonominya berbeda, mata pencahariannya, budayanya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, sehingga
akan mudah terjadinya akulturasi. Kemudian yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Tingkat perubahan dan kemajuan di setiap daerah akan berbeda-beda tergantung pada masyarakatnya di setiap daerah tersebut dapat menerima dengan baik pembaruan atau tidak. Sikap dan tanggapan masyarakat tersebut menyebabkan keberagaman yang terjadi di Indonesia, karena Indonesia sejauh ini adalah negara yang memiliki masyarakat yang terbuka. Adapun macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya adalah keberagaman suku bangsanya, ada keberagaman budaya dan keseniannya, ada keberagaman agama dan kepercayaannya, dan ada keberagaman ras dan antar golongan. Nah, untuk pembahasan kali ini akan Ibu batasi yaitu mengenai keberagaman suku bangsa saja. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, kesamaan bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Seperti yang kalian lihat, Indonesia adalah negara yang sangat luas sekali kan? Negara yang berbentuk kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan di sana terdapat pulau-pulau dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil. Terdapat 5 pulau besar, yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Dan di sana hiduplah berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Dan untuk kesempatan kali ini Ibu batasi hanya beberapa suku bangsa yang tersebar di pulau-pulau besar tersebut yang akan kita bahas. Yuk kita simak. Nah, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh yang mendiami wilayah Aceh, suku Batak yang mendiami Sumatera Utara, kemudian suku Minangkabau yang mendiami Sumatera Barat, ada suku Sakai di Riau, ada suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, ada suku Enggano di Bengkulu, ada suku Kerinci dan Anak Dalam di Jambi, serta ada suku Rewas di Lampung, dan sebenarnya ada banyak lagi suku-suku yang tersebar di Pulau Sumatera. Sedangkan suku bangsa yang ada di Pulau Jawa, diantaranya ada suku Baduy yang mendiami di wilayah Banten, ada suku Betawi yang mendiami Jakarta, ada suku Sunda yang mendiami Jawa Barat, ada suku Jawa yang tersebar di antara daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, kemudian ada suku Samin yang ada di Jawa Tengah, suku Tengger yang mendiami daerah Bromo, Jawa Timur, serta suku Madura. Suku-suku yang ada di daerah Kalimantan, di Pulau Kalimantan adalah suku Dayak di Kalimantan Barat, suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, suku Bulungan di Kalimantan Timur, dan suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kemudian di Pulau Sulawesi terdapat beberapa suku, diantaranya yang akan Ibu sebutkan adalah ada suku Gorontalo yang mendiami wilayah Gorontalo, ada suku Minahasa di Manado, Sulawesi Utara, dan yang di Sulawesi Selatan ada suku Bugis, Toraja, dan Makassar, serta suku Selayar yang mendiami Kepulauan Selayar, selain suku-suku yang lainnya yang tidak disebutkan saat ini. Di Papua terdapat suku Dani, suku Sentani, serta suku Asmat. Nah, setelah penjelasan tersebut tadi, yuk kita latihan. Yang pertama, soalnya kalian silakan jawab, jelaskan mengapa faktor kondisi negara kepulauan menjadi penyebab keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Yang ketiga, sebutkan suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang keempat, sebutkan suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Dan yang kelima, jelaskan hal yang kamu ketahui tentang suku Asmat. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga dapat disimak dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.